Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 28 Oktober 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat sebesar 0,68% pada perdagangan Kamis 27 Oktober. Sepanjang perdagangan IHSG sempat menyentuh level tertinggi harian di 7.104,85, sedangkan terendah harian pada level 7.048,41. Sektor barang konsumen non-primer terpantau menguat paling signifikan, yakni sebesar 1,26%. Juga sektor barang baku ikut naik 1,03%. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai 9.450,47 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sejumlah 21,38 miliar saham. Saham PT Bank Sentral Asia menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan menurut nilai transaksi dengan nilai 666,51 miliar rupiah. Selanjutnya ada saham PT Bank Rakyat Indonesia aktif diperdagangkan dengan nilai transaksi 599,86 miliar rupiah. Saham emiten Bank Jumbo yang juga paling aktif diperdagangkan adalah PT Bank Mandiri dengan nilai transaksi 429,96 miliar rupiah. Beberapa saham Big Caps mengalami penguatan seperti saham PT Sumber Alvaria Trijaya yang naik 2,26%. Saham PT Bank Negara Indonesia menguat 1,36% dan saham PT Adaro Energi Indonesia naik 1,27%. Bursa saham Asia ditutup bervariasi. Hal ini pun terjadi pada Bursa Amerika Serikat Wall Street. Pergerakan IHSG cenderung ditopang oleh musim rilis kinerja emiten per kuartal 3 2022. Sementara pelaku pasar juga mencermati fluktuasi nilai tukar rupiah. Pada penutupan perdagangan, rupiah tembus ke 15.565 rupiah per dolar Amerika Serikat. The Fed menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga di bawah level 0,75%. Namun, laporan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat pada awal bulan Oktober lalu sempat kembali mendukung peluang kenaikan suku bunga sebesar 0,75% untuk keempat kalinya berturut-turut dari The Fed. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali menguat pada perdagangan Kamis setelah sebelumnya turun 2 hari berturut-turut. Kemarin IHSG ditutup naik 0,68%. Investor asing juga kembali mencatatkan beli bersih cukup besar. Net buy investor asing kemarin mencapai 896,74 miliar rupiah. Saham Bank BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa saham masih masuk daftar saham yang paling banyak diburu oleh investor asing. Para pelaku pasar rupanya merespon positif rilis laporan keuangan emiten periode kuartal 3 2022 yang rata-rata memang positif. Sentimennya masih berasal dari rilis laporan keuangan emiten per September. Cilas Mino, analis Indo Primer Sekuritas. Selain itu, naiknya beberapa harga komoditas juga memberikan tambahan sentimen positif bagi pasar saham. Harga komoditas serta data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 3 juga menjadi sentimen penggerak pasar. Sentimen-sentimen tersebut masih akan mempengaruhi pergerakan pasar saham hari ini. Untuk perdagangan Jumat, Mino memprediksikan IHSG akan lanjut menguat. Support diperkirakan berada di level 7.050 dengan resisten di 7.130. Akan tetapi analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan memprediksi IHSG akan kembali melemah pada perdagangan hari ini. Ia memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support di 7.058, bila tembus IHSG akan menuju 7.025. Sementara resisten pertama IHSG hari ini berada di level 7.114, bila bisa tembus IHSG akan menuju resisten kedua di level 7.137. Secara teknikal, candlestick IHSG membentuk long white body dengan stochastic membentuk golden cross. Sementara itu, indikator MACD berada pada tren akumulasi yang mengindikasikan potensi penguatan. Investor juga akan mencermati rilis beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat. Untuk Jumat, Dennis menyarankan investor untuk mencermati saham BRPT
ADI, dan PTBA. Sementara Mino sendiri melihat BBNI, BMRI, SIDO, dan AKRA menjadi saham-saham yang menarik untuk dirilik. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau berbalik turun pada perdagangan Kamis di tengah kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Hari ini menghentikan momentum kenaikan dalam 2 hari perdagangan berturut-turut. Sementara itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan pada Rabu penjualan rumah baru Amerika Serikat turun 10,9% pada September. Kondisi ini agak membatasi pertumbuhan harga emas. Pada perdagangan Kamis, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 1,5 US dollar menjadi 1.667,7 US dollar per troy ounce. Sementara di pasar spot, harga emas juga menurun 0,42 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,12% menjadi 109,68. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp948.000, naik Rp5.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp836.000 per gram, lebih tinggi Rp7.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang menguat pada perdagangan Kamis. Pergerakan harga minyak terangkat oleh data ekspor minyak mentah Amerika Serikat yang meningkat ke level tertinggi dan menandakan adanya permintaan minyak global yang masih kuat. Harga minyak juga terkerek oleh pelemahan nilai dolar yang capai level terendah sejak sebulan terakhir. Pada perdagangan Kamis, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 menguat 0,31% menjadi 88,18 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2022 juga menguat 0,29% ke level 94,06 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Sementara itu, pasar menyambut dengan optimistis data yang menunjukkan ekspor minyak mentah Amerika Serikat melonjak ke tingkat rekor tertinggi 5,1 juta barel per hari. Hal ini menunjukkan adanya tingginya permintaan global meskipun inflasi dan suku bunga meningkat. Di sisi lain, harga juga terdorong oleh melemahnya nilai dolar yang mencapai level terendah selama sebulan terakhir ini. Kenaikan harga juga ditopang oleh rencana OPEC yang akan memangkas produksi 2 juta barel. Pengurangan ini dilakukan di tengah pasokan global yang cukup mengetat. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah diperkirakan tidak akan banyak bergerak di akhir pekan ini. Maklum pelaku pasar masih bersikap hati-hati menjelang pertemuan Federal Open Market Committee pekan depan. Kemarin rupiah juga tidak banyak bergerak. Kurs spot rupiah turun tipis 0,03%. Kurs referensi JISDOR naik 0,15% menjadi Rp15.573 per dolar Amerika Serikat. Meski penggerakan rupiah terbatas, mata uang Garuda ini masih belum lepas dari tekanan. Rupiah masih tertekan baik oleh sentimen internal maupun eksternal. Tutur Lukman Leong, analis DC Futures. Pelaku pasar saat ini tengah menanti apakah kebijakan The Federal Reserve benar-benar akan lebih longgar seperti yang diperkirakan atau akan tetap agresif. Karena ketidakpastian ini, pelaku pasar masih cenderung mengambil posisi risk off sehingga membuat rupiah melemah. Selain itu, pelaku pasar juga akan merespon data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat per kuartal 3 2022. Amerika Serikat mengumumkan data pertumbuhan ekonomi awal kuartal 3 mencapai 2,6% secara kuartalan. Realisasi ini lebih baik ketimbang konsensus proyeksi pengamat yang memprediksi ekonomi Amerika Serikat hanya tumbuh 2,3% secara kuartalan. Buat perbandingan, di kuartal 2 lalu, ekonomi Amerika Serikat turun 0,6% secara kuartalan. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan pelaku pasar juga akan merespon hasil pertemuan European Central Bank. Sesuai proyeksi konsensus, European Central Bank menaikkan suku bunga 75 basis poin.
Randy memprediksikan hari ini rupiah akan bergerak di kisaran 15.533 hingga 15.598 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Lukman memperkirakan pergerakan rupiah berada di kisaran 15.500 hingga 15.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Seranandalas pamit undur diri, sampai jumpa.